Madura kangen versus. Oh, ngapain tuh? Ini sebentar, ini mak-mak atau bapak-bapak nih, geng? Waduh, serius, geng? Kalau menurut pendapat saya nggak usah kelahi, karena Bangladesh sama Madura itu saudara. Kalau nggak percaya silakan aja lihat mukanya. Madura itu sama Bangladesh ya saudara. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Seorang warga negara Indonesia asal Sampang, Madura dikeroyok oleh warga negara asing di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin kemarin. Bisa jadi orang Indonesia secara umum di blacklist atau disisir pemulih karena sudah membuat negara Malaysia tidak kondusif. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, geng. Kebetulan memang ada satu request dari DM Instagram. Saya tidak mau sebut namanya dikarenakan beliau juga teringin saya untuk merahasiakan namanya, geng, ya, karena ya masalah privasi lah, geng, ya. Ada satu video dari Ria Oktorina, geng, yang membuat mencuri perhatian saya, geng. Alamak, Immigration Malaysia, sound pekerja Indonesia dan Bangladesh. Waduh, bakal disapu bersih, geng, ya, apabila buat gaduh di Malaysia. Ya iyalah, di sana kan niatnya bekerja, ini malah gaduh dengan pekerja Bangladesh, geng. Alamak. Oke, geng. Kita akan coba untuk melihat, geng, seperti apa kronologi videonya. Jujur aku sama sekali nggak tahu sih, geng, ya. Ini sebenarnya masalahnya apa dan bagaimana, geng, ya. Sangat disayangkan sekali sih. Oke lah, geng, ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika teringin kalian mungkin maybe, geng, ya, shopping biasanya kalian ya yang memiliki kebiasaan shopping di Shopee, ya, kalau kalian tertarik untuk beli topi, jam tangan, ya, baju, ada kasut, bag laki, bag perempuan, ada TV, ada peti ais, wah, lengkap di sana, geng. Boleh kalian cek, ya, pantau link Shopee yang ada di bawah video ini. Kalau sesuai, boleh kalian silakan check out, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Oke, Ria Oktorina. Ya, jangan lupa subscribe, geng. Halo geng. teman-teman semua. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang lagi ramai banget di media sosial dan cukup bikin gerah. Tentang kejadian pergaduhan atau perkelahian antara pekerja Indonesia dan Bangladesh di salah satu tapak proyek di Malaysia. Tapi yang bikin miris bukan cuma kejadian itu aja, tapi juga reaksi dari sebagian netizen Indonesia yang malah bikin provokasi dan memanaskan suasana. Oh, ini Seorang warga negara Indonesia asal Sampang, Madura dikeroyok oleh warga negara asing di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin kemarin. Akibatnya korban menderita sejumlah luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Adapun para pelaku pengeroyokan merupakan pekerja proyek asal Bangladesh. Menyusul peristiwa tersebut, pihak kepolisian wilayah Brickfields, Kuala Lumpur dalam keterangan resminya menyatakan telah mengamankan 9 pelaku. Kepolisian juga menyita beberapa barang bukti berupa helm keselamatan proyek warna kuning dan beberapa bilah besi. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, dalam keterangannya hari Rabu kemarin mengatakan bahwa pihaknya sudah berdialog dengan para tokoh Madura yang ada di Malaysia untuk ikut mengimbau komunitas agar tidak melakukan tindakan-tindakan balasan yang justru akan memperumit masalah. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Ini sorry, geng, ya, bukan saya bermaksud resis atau macam mana, geng, ya. Ya memang terkenalnya orang Madura seperti itu, ya, tapi nggak semua orang Madura, geng. Ramai juga orang Madura yang baik juga lah, geng, ya. Itu, tapi ya
Ya macam mana lah geng ya, karena di Indonesia kan ada banyak suku nih geng ya. Ada Jawa, ada Madura geng, ada Betawi, ada Melayu juga ya, dan masih ramai lagi suku-suku yang ada di Indonesia geng ya. Tapi ya itulah geng ya, Madura. Oke. Saya ramai kenal orang Madura baik-baik geng ya, tapi di luar sana tak pasti lah geng macam mana ya. Masalahnya kita kan kerja di negara orang geng ya. Jadi tetap harus ingat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi ya ngapain kita harus seperti itu geng ya. Niatnya satu geng di kepala, kerja ya kan. Kalau ya macam ini ya susah juga geng ya. Aduh, di negara orang ini geng. Aduh, saya jadi teringat dengan case yang ada di Jepun ini geng ya. WNI warga negara Indonesia di Jepun juga begitu, di Malaysia pun juga begitu. Takutnya nanti malah di blacklist nih, takutnya geng ya, di blacklist, tidak bisa kerja lagi di luar negara geng. Di Malaysia nggak bisa, di Jepun nggak bisa. Yang rugi siapa? Yang rugi ya rakyat Indonesia yang teringin bekerja di luar negara geng ya. Alamak, ya Allah. Oke, kita lanjut lagi geng ya. Aku ada tengok satu video baru-baru nih ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Aduh. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Oh, Kepada dikeroyok. warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Oke, Korang Pak Cik. datang kerja Bang. dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah. Itulah. Ya. Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia. Korang agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan. Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta. Mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga. Cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Dan jadi apa? Jadi banduan dekat Malaysia ni. Itulah. Betul tak geng? Tak cukup lagi pada tu ya. Korang yang datang dari kampung tu ya, warga Bangladesh ataupun warga Indonesia, kemungkinan besar korang ada buat pinjaman berhutang, mungkin dengan ejen ataupun dengan bank. So korang bulan-bulan kena bayar hutang ya. Kena selesaikan hutang kan. Semata-mata nak masuk Malaysia, nak bekerja kan. Mungkin kena bayar kontrak ataupun permit ataupun visa. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila dah dapat bekerja kat Malaysia ni kan, gaji pun dah cun. Mungkin ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kerjalah elok-elok, tak payahlah bergaduh, tak payahlah bermusuh-musuhan ya. Warga Malaysia, warga Indonesia, warga Bangladesh, kita sesama Muslim, tak perlulah bergaduh, kerjalah sama-sama. Betul, cari rezeki yang halal ya di bumi Allah. So tak payahlah nak bergaduh-gaduh, tak payahlah nak berdendam-dendam ya. Kalau dipikir-pikir memang betul apa yang dikatakan dengan abang ini geng ya. Baik itu rakyat Malaysia, Indonesia, Bangladesh geng. Kita ini rata-rata kebanyakannya ini beragama Islam geng ya. Saudara lah geng, saudara seagama, ngapain gaduh-gaduh. Aduh, oke. Thank you bang, terbaik. Pesan ya kepada warga Indonesia. Selesaikanlah kes ni cara baik, tak payah nak berdendam-dendam ya. Salah, kenapa di sini loh? Apa lagi nih? Para tokoh Madura kumpul kawal kasus pengeroyokan warga Sampang di Malaysia. Madura versus Bangladesh, geng. Oke. Kita dengarkan ya.
alas untuk Bangladesh. Ada hal-hal tertentu yang memang harus diselesaikan dengan otak atau Ini siapa dengan pula nih? pikiran. Begini Tretan, apa yang akan terjadi, apa dampak buruk yang akan diterima? Bisa jadi orang Indonesia secara umum di blacklist atau disisir mulai karena sudah membuat negara Malaysia tidak kondusif, sudah membuat ancaman bagi keamanan negara Malaysia, begitu. Iya betul. Karena di berita sudah jelas bahwa kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian polis Diraja Malaysia, begitu. Jadi oleh karena itu para tokoh Madura yang saya menganggap para beliau itu sangat arif dan bijak berkumpul untuk apa? Untuk menenangkan suasana, untuk mengikuti aturan, untuk tidak balas dendam terhadap atau tidak membuat serangan balik terhadap kejadian itu, karena memang sudah ditangani dan berhasil. Polis Diraja Malaysia sudah berhasil menangkap 9 orang yang ada dalam video itu, begitu ternyata, dan diancam kalau tidak salah di atas 4 tahun kalau tidak salah. 4 tahun, geng. Itu keributan itu bukan murni menjelekkan antara suku, antara agama, bukan, tapi murni karena memang ya biasalah dalam kelakuan kita kadang salah pendapat, tak pada pendapat, sayang ke patang panggerek, dan itu murni karena berkelakuan. Orangnya yang bermasalah ya. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Gak gitu masalahnya. Mereka yang berbuat, kita semua nih yang malu, geng, ya. Maksudnya di negara orang, geng, ya kan. Coba nih misal kalau kondisinya dibalik nih, misal, geng, ya, ada pekerja Bangladesh kerja di Indonesia, ya, lalu baku hantam nih, geng, ya, gaduh-gaduh dengan pekerja China yang ada di Indonesia. Macam mana, geng? Ya nggak kondusif lah, geng, ya. Sama juga yang ada di Malaysia pun juga seperti itu, geng, ya. Takutnya nih deportasi, ya. Ada buntut panjang nih, geng. Apa istilahnya buntut panjang itu ya kalau di Malaysia, geng, ya. Jadi nanti mengakar nih case-nya, geng, ya. Mulai sekarang ya sudah tiba masanya pekerja Indonesia begitu Bangladesh ini diharamkan tidak boleh masuk ke Malaysia lagi. Sudah stop. Nah, sudah banyak sekali case-case yang mungkin sudah dilakukan. Takutnya seperti itu, geng, ya. Yang kasihan nih para pekerja-pekerja dari Indonesia, dari Bangladesh, ya, yang mereka niat fokus mau kerja, ya, mereka secara baik-baik masuk ke Malaysia, niat kerja. Itu kasihan, geng. Jadi kena juga akhirnya, kan. Lu orang Bangladesh, lu orang Indonesia, lu pasti buat masalah. Ya padahal mereka kan niatnya bekerja, geng, tidak ngapa-ngapain. Itu mereka kena juga takutnya, geng. Kan kasihan, geng, ya. Aduh. Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia. Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki. Namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor, selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi. 181 warga negara Indonesia atau WNI sebelumnya ditahan oleh otoritas migrasi Malaysia berujung dideportasi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru fasilitasi kepulangannya ke tanah air. Diketahui pemulangan dilakukan secara bertahap dan melibatkan sejumlah lokasi di Semenanjung, Malaysia. Para WNI yang dipulangkan terdiri dari 110 laki-laki dan 71 perempuan, termasuk 3 orang anak-anak. Ada anak-anak juga. Sebelumnya saya maaf kepada deterjen semuanya. Di sini saya akan berklarifikasi terkaitnya keluarnya video saya yang pengeroyokan warga Indonesia dengan warga negara Bangladesh. Saya akan berklarifikasi tentang provokasinya saya. Sebenarnya saya tidak memprovokasi. Saya ingin mempertahankan bangsa negara Indonesia karena sudah dikeroyok oleh warga negara Bangladesh.
Terkaitnya keluarnya video ini, saya sudah didatangi oleh pihak berkuasa di Ipoh dan mereka suruh menghapus video yang sudah keluar di media sosial, sudah tembus 1 juta viewer. Dan saya sudah menghapusnya video tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan kepada warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia. Untuk warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, tolong jangan membuat video provokasi agar situasi tidak semakin memanas. Ini saya sampaikan karena saya disuruh oleh mereka agar tidak banyak warga negara Indonesia yang membuat provokasi agar situasi makin tidak panas. Karena sekarang kasusnya sudah ditangani oleh pihak berkuasa. Aduh, Bang. Dan di sini saya berpesan kepada kalian semuanya, kerja yang bagus-bagus di negaranya orang. Ya. Dan jangan membuat kekacauan di negaranya orang. Viral Bangladesh sama Madura kelahi. Kalau menurut pendapat saya nggak usah kelahi karena Bangladesh sama Madura itu saudara. Kalau nggak percaya silakan aja lihat mukanya. Madura itu sama Bangladesh ya saudara. Wajah Madura itu sama Bangladesh hampir sama. Kalau nggak percaya silakan aja cek. Lagi pula sama-sama Islamnya, jadi ya nggak usah kelahi lah, nggak usah saling dendam. Saya setuju kalau yang poin sama-sama Islamnya kan, geng, saya setuju karena kan saudara seagama lah, geng. Kalau tadi di poin mukanya sama-sama, ya maybe maksudnya Bang ini Bangladesh mungkin warna kulit hitam, Madura hitam. Wah ini nggak boleh gitu Bang, itu resis namanya Bang ya. Nggak boleh gitu. Oke, next. Maafkan saja antara Madura dan Bangladesh. Itu lebih baik. Dan bilang bahwa Bangladesh dan Madura itu adalah saudara, ya betul, saudara seiman dan seagama. Seiman dan seagama. Persaudaraan dan seiman dan agama ini merupakan persaudaraan yang betul-betul bersaudara. Karena semua Muslim adalah bersaudara. Jadi That's right. karena bersaudara maka janganlah suka berkelahi. Kalau ada masalah dirundingkan saja, jangan sampai ada bentrok-bentrokan. Karena sungguhnya perbentrokan itu tidaklah berguna. Bayangkan kalau misalnya bentrok-bentrokan itu nanti yang rugi siapa? Yang rugi ya sama-sama rugi. Cari duit ya nggak cari duit, malah rugi. Nggak dapat duit, nanti hilang semuanya duitnya. Makanya kalau mau maksudnya kalau ada masalah jangan sampai langsung kelahi. Ya. Dapatnya apa, geng? Ya, kalau gaduh-gaduh begitu, dapatnya cuman satu, rugi, rungkat, ya, rungkat rugi, ya kan? Dah utang sana sini untuk boleh kerja, geng, ya mungkin untuk biar bayar permit, bayar izin atau apalah, geng, ya. Harapannya kerja di luar negara itu dapat untung. Ya kan, geng, gaji banyak, bisa kirim ke kampung buat beli rumah, beli kereta, maybe beli sawah, maybe. Rugi, rungkat, gak dapat apa-apa dikarenakan baku hantam. Ya, macam mana, geng, ya? Jadi mungkin dipikir-pikir lagi lah, geng, ya, kalau mau begitu kan, geng. Yang rugi ya semua orang akhirnya kena rugi, geng, ya. Bahkan satu negara nih yang rugi akhirnya, geng, ya. Aduh. Mari kita memperbanyak sabar ya, daripada memperbanyak emosi. Memperbanyak sabar itu adalah keindahan. Sabar. Di video ini, pengakuan jujur orang Bangladesh tentang pergaduhan Bangladesh dan warga Indonesia di Bangsar, Kuala Lumpur. Oke. Dekat-dekat 10 orang, pukul 1 orang. Itu nampak macam kasihan kan? Sebentar, aku agak terkejut, geng. Ternyata orang Bangladesh itu boleh juga, geng, ya, cakap seperti kita, geng. Wah, mantap, geng. Berarti mereka cepat belajar, geng, orang Bangladesh ini, geng, ya. Boleh bahasa seperti kita, geng, bahasa Melayu, geng. Bulan 1, 2, 3 tahun ini, saya pun ada kerja situ tempat. Mula-mula saya jaga bisi di sana. Mula-mula kita masuk baru 20 orang. Tapi orang Indonesia dekat-dekat 40-50 orang lah. Dia orang banyak kacau dengar kita tahu.
Itu orang kena pukul tuh, itu orang yang paling jahat. Dia degil sangat. Bila dia mau mandi, kita tak boleh pergi dekat-dekat dia mandi. Tunggu dia siap mandi baru nak kita pergi. Kalau dia masak langsung kita tak boleh pergi dekat-dekat dapur. Bukan kita kongsi sama dia dapur pun, tapi dekat-dekat tak boleh. Bila dia mau cakap kaget lah ke apa pun boleh, tapi kita 2-3 orang kumpul tak boleh cakap. Macam dia ini Nigar presiden. Sama-sama kerja, geng. Ngapain sih? Itu saja. Yang 3 saja budak atau siapa? Kita hantar view. Ini bagi gambar saya. Sudah nak? Saya mau kasih keluar. Tapi yang belakang kita orang nggak tahu. Saya enggak. Okey, kabar. Yang dekat atas ini ya, tadi kita jalan 1 kali belum jumpa kan? Ini bosnya ya, geng. Boleh komen. Nanti you juga, you jauh langkah gambar. Baru cakap baru. Saya pun mau settle sama dia. Madura Kangen versus. Ngapain tuh? Ini sebentar, ini mak-mak atau bapak-bapak nih, geng? Waduh, serius, geng? Ya, macam mak-mak versus Bangladesh nih. Serius. Sebentar, kita lihat. Nanti awal sudah Waduh. Nah, gaduh Indonesia dan Bangladesh. Aduh, guys, ngapain sih? Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya, dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Indonesia. Kau boleh tengok table tu. Indonesia. Okay, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor 1 Indonesia. Pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi, bahkan lebih banyak Nepal daripada Bangladesh, geng ya. Nih, Nepal, baru Bangladesh, lalu Myanmar, ya, India hanya berapa ratus ribu, geng. Pakistan, oke. Kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kod ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan, mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada, macam-macam lah ada. Jadi kan sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Sebab kalau aku dapat bola tanggung macam ni, memang aku tak lepaskan peluang lah. Kadang kan ada di luar sana lah, geng ya, julukan yang Malaydes lah. Kurang tepat Malaydes ya, harusnya Malaynesia ya, karena memang ramai orang Indonesia, geng, yang kerja di sana. Dan by the way, ada apa sih dengan Bangladesh? Bangladesh. Sehina itukah negara Bangladesh di mata kalian, geng? Sehina itukah, sekotor itukah? Ya, kita sama-sama manusia loh, geng ya. Semua manusia di hadapan Allah itu sama, geng ya. Saya kadang heran, geng. Terkadang ada orang yang suka memperlekehkan, istilahnya apa ya, mengintimidasi, ya, istilahnya memandang rendah suatu kaum. Ya lu Bangladesh. So why ya? Why? Kenapa kalau dari Bangladesh? Sehina itukah orang Bangladesh, geng ya? Kita ini sama-sama, geng ya. Bukan saya sok pintar atau mode ustadz, bukan. Saya pun masih bodoh lah, geng ya. Banyak sesuatu hal yang bisa apa ya, yang masih saya pelajari lah, geng ya. Maksud saya begini, kita tak payah lah, geng ya. Kita tak perlu menyebut-nyebut satu kaum ya, geng ya.
merendah-rendahkan itu nggak perlu, geng ya. Karena ya sesungguhnya kita semua itu di hadapan Allah itu sama, geng ya. Itu astagfirullahaladzim. Oke, next. Sebelum ini kerja apa? Dulu macam-macam lah buat bangunan. Bina? Sudah, Bangladesh. Dekat Malaysia tak ada bini? Tapi aku terus terang salut sih. Maksudnya mereka ini kan dari ini, maaf ya kalau saya bodoh, geng ya. Soalnya saya mungkin agak bodoh. Maksudnya gini, mereka kan Bangladesh, berbahasa Bangladesh kan awalnya, geng. Tapi aku salut, mereka ini boleh bercakap Melayu nih, geng. Iya kan? Jadi mereka termasuk cukup pandai, geng ya. Cukup pandai dalam beradaptasi, geng. Nih, memakai bahasa Melayu, geng ya. Dekat Malaysia tak ada bini? Tak ada lah. Girlfriend ada tak? Itu kadang sikit-sikit ada lah. Oh, mana sikit-sikit ada. Orang Indonesia lah. Indonesia? Wah. Ada juga dia duduk. Oh, duduk ini rumah juga. Oh. Wah. Sama-sama lah. Dia masak, saya makan. Saya masak, dia makan. Kawin belum lagi lah. Berpacaran, geng. Sudah lah. Oh. Ya. Ya kita tidak bisa memaksakan perasaan hati orang masing-masing kan, geng ya. Apabila kalau ada akak Indonesia yang suka dengan abang dari Bangladesh kan ya macam mana kan, geng ya. Tapi ingat, niatnya itu awalnya ya kerja, bukan ya, jangan, geng ya. Itu bahaya itu, geng. Astagfirullahaladzim. Bini kampung sikit-sikit jauh lah. Banyak banget konten-konten yang sengaja dibuat buat membakar emosi. Seolah-olah warga Indonesia selalu jadi korban dan Malaysia dianggap membela Bangladesh. Wow. Bahkan ada yang sampai berani bilang rakyat Indonesia bakal balas dendam. Loh, serius? Di mana logikanya? Padahal kalau kita lihat lebih jernih, Malaysia itu bukan pihak yang tinggal diam. Mereka langsung ambil tindakan tegas ke para pelaku pergaduhan tanpa pandang negara asal. Artinya siapapun yang buat onar ya pasti kena. Sama gak semua ada lah istilah dibela karena satu negara. Jadi nggak adil juga kalau kita asal tuduh Malaysia tanpa lihat dulu fakta yang sebenar-benarnya. Yang harus kita ingat baik-baik, Indonesia dan Bangladesh itu sama-sama datang ke Malaysia buat bekerja, cari nafkah, bukan buat berkelahi atau adu gengsi. Kalau udah sampai ribut kayak gini, bukan gak mungkin nanti nama baik TKI kita rusak. Bahkan lebih parah lagi, Indonesia bisa aja kena blacklist dan makin susah ngirim tenaga kerja ke sana. Sekarang aja udah banyak pekerja ilegal yang dipulangkan oleh Malaysia. Jadi jangan sampai gara-gara ulah segelintir orang, nasib ribuan orang lainnya ikut kena imbas. Kita harus sadar, Malaysia itu negara yang udah banyak bantu kita dengan menyediakan lapangan kerja. Harusnya kita bersyukur, bukannya malah bikin gaduh dan jadi duri dalam daging di negeri orang. Alamak. Kalau kita datang ke negara orang, ya ikutin aturan di sana. Jaga nama baik bangsa, kerja yang benar, dan hormati sesama pekerja mau dari negara manapun. Jadi kesimpulannya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, geng ya. Seperti komen yang satu ini, geng ya. Kebetulan ada satu komentar yang cukup menarik dari orang Indonesia, geng ya. Saya orang Indonesia sangat menyayangkan kalau mau cari rezeki di negara orang harusnya jaga marwah dan martabat bangsa. Kamu tidak disebut dari Jawa atau Madura atau dari daerah lain, tetapi disebut adalah negara Indonesia. Betul. Justru itu, jangan buat malu di negara orang. Kita Indonesia punya semboyan atau moto ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Seharusnya tidak hanya di Indonesia, geng, semua negara harus mempunyai semboyan seperti itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, geng ya. Artinya kalau lebih menghargai orang tempatan dan jaga keamanan. Kamu Madura terlalu banyak masalah dimanapun, baik di dalam negeri, merantau di pulau negeri, merantau di pulau, di negeri sendiri pun kamu buat gaduh. Alamak. Coba turunkan sedikit arogansimu, gengsimu dan kekerasanmu. So, saya sangat malu apa yang disampaikan oleh Pak Cik YouTuber itu. Apa yang beliau cakap adalah benar dan sangat bijak nasihat-nasihatnya. Nah, kedepannya saya pribadi sangat setuju kalau WNI yang bermasalah tersebut, siapapun dari negara manapun, mereka kalau mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban suatu wilayah atau bangsa sebaiknya dideportasi saja dan di blacklist untuk selama-lamanya. Astagfirullahaladzim, ya kan. Ini komen dari warga Malaysia, geng ya. Bukan nak sokong mana-mana, tapi pengalaman saya bekerja dengan dua orang nih, Bangla lebih beradab,
walaupun quality kurang. Kalau geng Madura ini lain dari yang lain, tak macam Jawa, Medan atau lain-lain. Iya kah begitu geng? Tak pasti karena aku nggak tahu lah geng ya. Di Jepang sudah ada di blacklist, jangan sampai di Malaysia pun di blacklist juga. Nah itu yang saya takutkan geng, itu yang saya takutkan ya. Ya jadi mungkin egonya diturunkan geng, lebih sabar lagi. Ingat motivasi awalnya dulu ketika bekerja, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Ingat motivasinya awal geng ya. Ngumpulin duit, ngumpulin uang geng, agar bisa menabung buat beli rumah, menyenangkan hati keluarga ya geng ya. Membuat keluarga di kampung itu harkatnya itu lebih bisa naik lagi. Mungkin berawal dari orang yang kurang mampu, akhirnya menjadi orang yang mampu geng ya. Jadi ingat apa geng ya, ingat awalnya dulu seperti apa nih geng ya, misinya awalnya seperti apa ya geng ya. Jadi jangan dikarenakan hal seperti itu geng ya, bisa merusak semuanya nih ya. Mimpi kalian yang awalnya mau kerja dapat duit banyak, gaji besar, bisa bangun rumah di kampung, beli kereta di kampung, maybe geng ya, mau naik haji misal geng ya, jangan sampai dirusak hanya gara-gara masalah yang seperti itu. Jadi mungkin dari sekarang egonya agak di slow down kan, sabar geng ya itu. So ya sepertinya cukup sudah geng untuk video kita kali ini. Saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata saya dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita ring sama-sama, silakan geng kirim videonya di DM Instagram geng ya. Dan akhirnya saya walau dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, I love you Bangladesh, all semuanya geng, Nepal, semoga semuanya damai selalu di negara orang geng ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye geng.